Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi pada pertemuan hari ini. Semoga kalian tetap sehat, ya, tetap semangat dengan kondisi seperti ini, walaupun pertemuan kita lewat daring. Bapak mohon sebelum kita mulai, Bapak tanya kabar dulu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, ya, selalu sehat. Walaupun ada yang sakit, Bapak doakan kita semoga cepat sehat, cepat sembuh, ya. Kemudian kalau ada keluarga yang sakit, semoga cepat disehatkan. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita akan berdoa dulu. Berdoa nanti Bapak harap dipimpin oleh Nazmi. Silakan Nazmi, pimpin doa. Yes, Pak. Sebelum memulai pembelajaran materi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan doa ini kita dimudahkan dalam belajar, ya, dimudahkan dalam segala urusan, termasuk urusan kalian nanti apapun itu, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bagaimana untuk persiapan belajar? Apakah semua sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah siap, Pak. Oke, sudah siap ya. Bapak berharap nanti kameranya tetap dihidupkan. Bapak seperti biasa akan menyampaikan absen, ya. Absennya Bapak share. Nah, silakan diisi dulu. Bapak tunggu sekitar 3 menit. Sudah semua? Belum, Pak. Loading. Oke, Bapak tunggulah. Oke, sambil Bapak sebutkan nama-namanya, tolong nanti yang disebut untuk menjawab. Pertama, si Nurhaliza. Hadir, Pak. Hadir. Terus Elvira. Hadir. Hadir. Nazwa Siti Humairah. Hadir, Pak. Hadir. Kita mulai. Setelah absen. Kira pertanyaannya adalah pembahasan pertemuan yang sebelumnya. Kira ada siapa yang tahu? Silakan unmute. Silakan. Si siapa? Habibah. Silakan Habibah. Pembahasan tentang ruang akustik, Pak. Oke. Ada yang lain? Belum, Pak. Siapa? Hadijah. Oke, Hadijah, silakan Hadijah. Pembahasan pada pertemuan sebelumnya itu membahas tentang bagaimana membuat ruangan akustik dengan konstruksi ruangan dan layoutnya, Pak. Oke, bagus ya. Berarti kalian masih ingat tentang pelajaran kita pertemuan sebelumnya. Tidak Bapak ulangi lagi ya, karena saya pikir kalian udah menguasai lah ya. Kita fokus ke materi kita pada hari ini. Sebelum mulai Bapak share soal pretest ya. Sekali lagi pretestnya bukan untuk soal ujian, cuma mengetahui kemampuan kalian sejauh mana kalian menguasai tentang materi ini. Oke, paham? Oke, paham, Pak. Ya? Oke, Bapak share di soal pretest. Nanti Bapak beri waktu sekitar 3-5 menit ya. Tolong dikerjakan. Ya, Bapak ingin tahu sejauh mana kalian memahami tentang materi yang akan kita laksanakan hari ini. Apakah ada kesulitan? Sudah? Halo? Sedikit lagi, Pak. Oke, silakan. Sudah, Pak. Oke, ya. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke ya, ini kelihatannya bagus-bagus semua nih. Ada yang sudah, ada yang dapat 80, ada yang dapat 60, ada yang 100. Artinya kalian sudah memahami tentang materi kita pada hari ini.
Kalau Oke. belum, nanti pada akhir pembelajaran kita nanti ada juga post test. Ya, nanti kita post testnya adalah soal ini juga. Setelah kalian mendapatkan materi, kira ada kenaikan kada dari soal itu. Kalau ternyata kalian menjawab lebih baik dari pretest, berarti kalian bisa bilang memahami. Paham maksudnya? Nggih, paham, Pak. Nah, itu ya, itu maksudnya dengan pretest atau post test. Oke, sambil ya kita lanjutkan aja pertemuan kita pada hari ini. Bapak akan mempresentasikan ya untuk PowerPoint. Sebentar ya, Bapak share dulu PowerPoint. Jadi kita hari ini belajar tentang elemen-elemen material dan ornamen dekorasi interior. Oke ya. Jadi kalau kalian perhatikan soal materi kita pada hari ini sebenarnya materi ulangan ya. Materi ulangan. Jadi dasar-dasarnya udah kalian kuasai lah. Jadi kalau misalnya apa itu elemen, apa itu material, apa ornamen, saya pikir kalian udah paham. Terus Bapak bertanya, kira-kira sudah mempelajari nggak materi yang sudah disampaikan? Sudah ya. Kemarin Bapak share ya tentang materi kita pada hari ini. Kemudian Nazmi bagaimana? Sudah, Pak, tapi belum tuntung. Belum tentu, oke. Terus si Azizah, apa kira materi kita pada hari ini? Azizah mana? Tentang elemen-elemen material dan ornamen dekorasi interior. Oke ya, jelas ya. Jadi kita membahas tentang elemen material dan ornamen dekorasi interior. Oke, Bapak lanjutkan slide-nya. Nah, jadi kita nanti pembahasan kita tentang menganalisis bagaimana material dan ornamen dekorasi, kemudian menentukan material ornamen dekorasi, ya, kemudian menentukan elemen material ornamen dekorasi, kemudian mampu menganalisa penggunaan elemen dekorasi setiap ruang dengan benar. Nah, kira-kira sekarang Bapak bertanya, bagaimana susunan elemen material dan ornamen dekorasi interior ruang kelas? Kira-kira siapa bisa jawab? Ayo, siapa bisa jawab bagaimana material elemen dekorasi di ruang kelas? Ulun, Pak. Siapa? Ahmad Fajri. Oke, Nazmi, silakan Nazmi. Susunan elemen-elemen di kelas dulu, Pak. Mulai lantai, dinding, Lantai, dinding, terus hanya plafon, Pak. plafon. Terus kalau interiornya seperti apa? Kalau interiornya sesuai kebutuhannya kelas, Pak. Kalau ornamen, Bang, kalau ornamen di ruang Ornamen. kelas itu seperti apa? Contohnya? Kayak lukisan gitu, Pak. Lukisan. Oke, lukisan. Yang lain apa? Siapa yang tahu? Papan tulis, Pak. Papan tulis masuk ornamen lah. Gitu ya. Apalagi kalau bayangan kalian ornamen itu seperti apa? Kalau di kelas itu ornamen, itu disebut ornamen itu apa? Contohnya, ayo. Kayak mugal gitu, Pak. Mugal. Oke. Jadi kayak Mugal. foto ya. Nggih. Foto presiden. Figura. Apalagi apa tadi, mural ya? Mural. Ada lagi? Ada yang tahu? Jadi ini ornamen-ornamen di kelas yang biasanya kalian perhatikan. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau di kantor, mengapa? Pertanyaan mengapa ini? Mengapa susunan material ornamen interior di kelas itu berbeda di ruang kantor? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mungkin Halaman karena sesuai dengan kebutuhannya kadang, Pak. Ya, betul. Kenapa ornamen di Kayak kelas kantor? kan Kantor itu berbeda kelas dengan di buat kelas. belajar, kalau kantor buat kerja. Jadi kalau dekorasi di kantor apa? Siapa yang tahu? Ayo sebutkan. Meja kerja. Hah? Mading, kayak mading. Mading ya. Sebutkan aja apalagi yang kalian tahu. Apalagi? Partisi itu, Pak. Partisi yang Partisi. Oke, partisi ya. Jadi partisi ini kayak dinding ya, dinding yang ada lubang-lubang gitu kalau nggih pakai bisa diukir itu kan itu masuk ornamen. Terus ada lagi? Ada lagi yang lain? Hah? Yang nama perusahaannya kayak itu, nah kan biasanya di lobby itu kan ada tuh yang kayak nama Ya, oke. Nah, apa namanya? betul, itu kan ornamen. Kalau ornamen itu macam-macam tuh, bisa akrilik, bisa dari kayu, ya.
Berarti tulisan nama Perusahaan. kantor atau perusahaan. Ornamen itu sebenarnya mempercantik ya. Jadi kalau kalian ruangan itu tanpa ornamen pun sebenarnya tetap jalan, artinya tetap disebut kantor. Kalau rak itu kan hal yang sesuatu yang furniture sebenarnya, furniture lah. Kalau ornamen tidak ada masalah ya. Ornamen itu cuma memperbagus, jadi memperhias ruangan lah. Coba perhatikan gambarnya ya, kelihatan nggak gambarnya? Iya kan. Nah, ini ruangan apa ini? Meeting. Hah? Meeting. Ah, Meeting, ya. Meeting. Kalau kita perhatikan ornamen meeting di ruang ini apa aja? Partisi, Plafon. kayak Partisi, terus apa lagi? Figura, ya lah. itu yang di pinggir kayak. Terus apa lagi? Lampu, itu lampu bisa jadi ornamen lah. Tinggi, Pak. Lihat lah lampu nih. Tinggi kelihatan. Itu bisa jadi ornamen. Terus yang ini sama, ini ruang apa nih? Meeting juga. Oh, meeting. Kalau kalian perhatikan ornamennya apa aja nih? Ada partisinya, Pak. Partisi. Terus apa lagi? Ada Tempelan backdrop. kayak struktur. Oke, terus Backdropnya, Pak. backdrop. Mana backdrop? Itu yang ada layar. Proyektor. Kayak. Bukan di belakang layarnya tuh kan ada backdropnya lah. Oh, ini kah? Ih, Ya. Oke, ini bagian dari dekorasi ya. Ini apa? Takaan. Sekolah. Kelas taman Sekolah anak TK anak-anak. Nah, ini kelas, tapi kelasnya kelas TK. TK. Kalau kalian kada pernah TK yang kayak ini, Bang ada tahu. Nah, TK-nya kan kayak itu, Pak. oh lah kan lebih kada bagus. Jago, Pak. Nah, kalau TK itu banyak banget lah. Nah, dekorasinya makin banyak ini. mainan. Tempelan-tempelannya, aduh ya. Nah, ini warna-warna semakin memperindah bahwa ini TK. Ya lah. Iya. Kalau misalnya tidak ada tempelan ini, mungkin orang tidak tahu bahwa ini ruang TK. Nah, sama dengan ini. Ya, mungkin tempelannya ini ya, dekorasi lah. Itulah. Nah, ini dekorasi. Jadi sebenarnya dekorasi itu yang memperindah lah dari sebuah ruangan. Ornamen adalah sebuah karya dekoratif yang digunakan untuk keindahan ruang, berasal dari kata orner yang berarti adalah menghias. Ornamen merupakan karya seni yang digunakan untuk menghias tanpa mengurangi, menghilangkan fungsi. Artinya tanpa mengurangi fungsi dari ruangan itu. Artinya walaupun itu tidak ada, fungsinya tetap berjalan. Paham sampai sini? Paham. Ornamen dibagi dua ya, ada interior dan eksterior. Keduanya berbeda menurut penempatannya. Ya, jadi ada interior dan eksterior. Nah, ini kalau material itu pertama elemen material ada lantai, ya. Lantai itu seperti apa? Nah, ini. Ternyata lantai itu macam-macam ya. Ada lantai dari apa nih? Kayu, ada beton, ada baja, ya, ada dari besi, dari semen. Ini sebagai elemen material dari sebuah ruangan. Terus selain lantai ada juga disebut dengan dinding. Tapi tidak tahu dinding. Nah, dinding juga macam-macam ya. Dinding ada yang bata, terus ada yang bentuknya apa? Kayu. Ya. Kayu, ada yang beton. Palet ya. Ini juga bisa wallpaper segala macam. Jadi dinding ini juga sebagai ornamen. Jadi kalau semakin seperti ini ya. Ini kan sebagai ornamen. Jadi kayu itu dia tidak hanya untuk berfungsi sebagai dinding, juga berfungsi sebagai menghias ruangan itu. Sehingga bentuknya semakin bagus. Seperti ini. Ini kan bata ya. Ini bata lah. Disebut dengan bata Expose. ya, betul, bata expose ya. Nah, bata ini coba kalau lihat. Sebenarnya kan kalau di pakai warna cat juga tidak ada masalah kan? Tapi kenapa dia batanya dimunculkan? Itu ya, itu uniknya di situ. Jadi ornamennya memunculkan itu supaya lebih bagus. Selain dinding juga ada langit-langit. Nah, plafon sendiri juga macam-macam ya. Itu mempengaruhi ornamen. Kalau kalian lihat, ornamennya macam-macam ya. Plafon macam-macam, ada yang menggunakan
apa ini? PVC. PVC. Sudah PVC, ditambah lampu lagi, semakin indah ya. Jadi ornamen plafonnya semakin menarik. Terus ini juga ternyata plafon tidak hanya tapi dilukis. Ini lukis ya, ya lah. Nah, ini di lukisan. Kemudian ada plafon yang expose ini, jadi kelihatan rangka-rangkanya. Kemudian ada yang menggunakan papan. Kemudian jendela. Nah, jendela ternyata juga bisa sebagai ornamen. Berbagai macam bentuk jendela. Ada jendela seperti ini, ada yang geser, ada ini apa namanya? Sliding. Swing. Nah, Nako. iya, kaca nako. Nah, terus ini jendela juga nih. Tapi jendelanya menghadap langit. Bahasa Inggrisnya apa? Sky. Skylight. Apa? Skylight. Highlight. Ya, skylight atau sky view juga bisa. Terus ini pintu. Nah, ternyata pintu juga mempengaruhi dari ornamen ya, di ruangan itu. Kenapa pintu tidak hanya menggunakan kayu, juga ada beton, ada aluminium, ada kaca. Masing-masing punya fungsi. Paham lah? Paham. Kadang-kadang kayu pun bisa jadi ornamen. Bagaimana kalau di klasik gitu? Tahu interior klasik? Biasanya itu menggunakan kayu. Kemudian terakhir, nah ini ornamen. Ornamen digunakan sebagai seni dekorasi yang digunakan untuk mempercantik bangunan. Oke, jelas ya. Ornamen itu apa aja sih? Ornamen itu bisa dari hias dari motif manusia seperti ini. Ini motif Manusia. ya. Biasanya untuk sifatnya yang budaya gitu ya. Jadi yang sifatnya budaya. Kemudian ada motif binatang. Ini motif binatang. Iyalah. Oke. Kemudian motif tumbuh-tumbuhan. Nah, ini tumbuh-tumbuhan. Kemudian geometris. Kemudian motif khayali kosmo atau bentuk alam. Seperti ini contohnya apa ini? Motif apa? Tumbuhan. Oke, ini bisa tumbuhan ya. Ya, jadi ornamen ini bentuknya macam-macam. Nah, ini contoh dari ornamen interior. Ini gaya apa nih interiornya? Siapa tahu? Klasik. Asik. Klasik. Ini apa bedanya? Ini apa bedanya sama ini? Modern klasik sama klasik itu apa? Oke, bisa. Ya. Oke, yang ini? Eropa. Ini kalau merah-merah kuning itu biasanya Cina. Oriental. Oriental. Katakanlah Oriental. Itu biasanya kalau Tionghoa itu warnanya merah kuning itu sudah pasti. Nah, ini kalau ini Arabik. paham Maroko. ya. Ini Arabik ya. Kalau kalian lihat ornamennya ini ada kursi loh. Kursinya itu pasti di bawah. Ya lah. Terus ada apa nih karpet ya. Itu biasanya Arabik seperti itu. Nah, Indonesia ini ornamen kita di masjid seperti ini. Sultan itu. Hah? Masjid Kenapa? Sultan. Iya. Sultan. Jadi konsep-konsep budaya itu biasanya melekat lah kalau ornamen-ornamen tidak lepas. Bentuk ragam hias dibuat untuk menghias demi keindahan suatu bentuk. Jadi penerapannya bisa di alat rumah tangga, arsitektur semua. Sebagai ragam hias simbolis, maksudnya adalah ornamen dibuat selain berfungsi sebagai penghias, juga memiliki nilai simbolis. Menurut norma-norma tertentu sebagai agama, sistem sosial dan lain. Misalnya kita ada orang Jawa di sini. Biasanya dekorasi pasti dekorasi Adat Jawa. adat Jawa, ya kan? Misalnya dekorasi orang Arab, pasti beda dekorasi sama orang rumah Melayu. Itu biasanya gitu ya, biasanya budaya itu melekat. Makanya itu adat agama ini yang biasanya yang diperhatikan. Ini tutorialnya nanti silakan kalian baca ya, sekalian nonton sendiri. Terakhir, kira ada yang disampaikan sebelum kita diskusi? Ulun, Pak. Oke, siapa? Najwa. Oke, Najwa silakan. Apa yang ditanyakan? Berarti setiap interior yang diisi elemen material lawan ornamen dekorasi interior khusus tuh kada sama lawan kada sesuai fungsi kah, Pak? Oke. Bisa bantu menjawab pertanyaannya? Silakan siapa? Ulun, Pak, mau coba jawab. Si Lailatul, silakan Lailatul. Pertanyaan dari Najwa tadi itu, Pak, jawabannya iya, karena setiap interior itu kan punya elemen-elemen material, lawan dekorasi interior khusus yang kada sama.
Jadi fungsinya tuh beda-beda, kayak misalkan konsep minimalis tuh beda-beda loh. Dekorasinya lawan konsep klasik. Itu aja Pak. Makasih. Iya, oke ya. Oke, Najwa, paham lah ya. Jadi semua jadi semua ornamen material itu berbeda ya, tidak semua dan tidak sama fungsinya. Jadi ornamen dekorasi kantor kayak tadi kita jelaskan berbeda dengan Kelas. ya. Apakah kelas juga ornamennya sama dengan ruang kafe misalnya? Beda kan? Beda. Ornamen ruang kafe yang kalian sendiri pernah ke kafe lo, sering lo ke kafe lo? Oke. Ada juga Pak. Maksudnya tahu lah ornamen kafe itu seperti apa. Nah, kalian seorang desainer harus paham dekorasi kafe itu seperti apa. Jangan dipakai untuk dekorasi untuk anak TK. Iyalah, berbeda. Itu ya, itu maksudnya dari pertanyaan tadi dari Najwa lah. Itu yang oke. Sekarang ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Belum Pak. Sini siapa? Nadila Pak. Oh, Nadila. Mana maunya Nadila? Bukan model ornamen dekorasi dalam sebuah ruang tuh boleh apa lawan desain layoutnya? Oke, ya pertanyaan tadi, apakah model ornamen dekorasi dalam ruangan berpengaruh dengan desain layout ruangan? Oke, Bapak jawab lah. Atau ada yang lain mau dijawab? Silakan. Sebelum saya Bapak jawab, saya bayangkan ini sebuah ruang ya. Kelihatan lah, lihat. Kelihatan, Pak. Lihat, di sini ada meja. Meja apakah namanya lah? Nah, ini meja, misalnya meja rapat. Nah, di dalam sebuah ruangan layout ruang meeting misalnya, ya. Maka biasanya kan di sini ada meja lagi ya, ada proyektor di sini, betul lah. Di sini ada layar. Terus di sini misalnya sebelah sini ada pintu, ya lah. Tinggi. Nah, sekarang kalau kita membuat ornamen, berarti harus dengan melihat dari layout ini. Kita tidak bisa menempatkan ornamen itu sembarang. Misalnya ornamennya ada ornamen partisi misalnya. Kita tempatkan di sini misalnya, kan nggak mungkin kan? Berarti menghalangi kan? Berarti harus menempatkannya di tempat-tempat yang tertentu, misalnya di daerah sini. Misalnya. Kenapa di sini? Karena ini pintu ya. Pintu, sehingga nanti orang bisa langsung akses ke sini, tanpa harus mengganggu. Paham lah? Paham. Nah, jadi penempatan ornamen juga mempengaruhi tentang layout ruangan. Paham? Tadi petakun tadi siapa? Nadila. Gimana Nadira? Paham Pak Ai? Oke, lah. Jadi kesimpulannya itulah. Oke, ada lagi ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan langsung membuat kelompok, ya, sesuai dengan janji Bapak di awal. Nanti kalian diskusi per kelompok. Waktu kalian sekitar 30 menit ya. Jadi kalian diskusi. Diskusinya adalah tentang nih, kelihatan lah. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi elemen material, dekorasi interior, dan ruang kelas dan kantor. Ya, nanti ini konsepnya seperti apa, kalian diskusikan. Nanti setelah kalian diskusi, kalian akan presentasi. Bapak update lagi orang-orangnya. Kelompok 1 Arina Dewi, betul lah? LK, Hadijah, Ella Tusna, Nadila, Najwa, Regina. Iya, Pak. Kelompok 2 Nazmi, Elvira, Lisa, Siti Azizah. Siapa lagi yang baru masuk? Ulun, Pak. Mahalani. Hah? Habibah. Oh, Habibah kelompok mana? 1. Oh, kelompok 1 Habibah. Habibah. Terus Maharani, Bang? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Oke, habislah lengkap nih. Berarti ada yang 8, ada yang 6. Oke ya, nanti di presentasi kalian tulislah. Ketua kelompok 1 si siapa? Hadijah ya? Iya, Pak. Oke. Kelompok 2 si Nazmi. Iya, Pak. Oke, siap. Saya masukkan ke room lah. Ini room berapa? Room 1 ya? Room 1, Pak. Riana mana, Pak? Oke, Hadijah silakan memimpin. Kalian diskusikan apa aja isinya tentang tugas yang Bapak berikan tadi. Paham lah?
Paham, Pak. Paham. Waktu kalian 15 menit ya, untuk berdiskusi. Silakan nanti Hadijah untuk memimpin. Ada pertanyaan? Insya Allah Pak. ada. Ada, Pak. Maka Deda, aku ke sebelah dulu lah. Tolong jangan ribut. Inge. Oke. Bisa. Oke. Kan Ika belum tadi belum apa? Oke, Nazmi, mana Nazmi? Bandir. Ini Pak, Oke, siap Nazmi? ini siap. Oke, share Nazmi, share PowerPoint-nya. Kemudian masing-masing kalian untuk memberikan masukan, ya, memberikan saran tentang tugas yang Bapak berikan tadi. Oke, siap, Paham? Pak. Paham. Paham lah. Silakan kalian berdiskusi apa aja poin-poinnya, apa aja yang pas. Oke, silakanlah. Bapak nanti masuk ke sebelah, nyebrang lagi ke kalian, masuk lagi, memperhatikan, mengawasi aja. Oke, siap? Ya. Waktu kalian 15 menit dari sekarang. Silakan. Aku masuk ke room 1 dulu. Silakan. Dimulai record. Udah, ayo. Silakan. Lagi ngetik, Pak. Oke, lanjut aja. Material dan Bapak melihat aja, Oke. Nama-namanya loh, habis nih. Ya, silakan. Beberapa Aku- aja dan Aku ke sebelah dulu lah. Oke. Hati-hati, Pak. Yang menggosip lah. Hati-hati, Pak. Ya, silakan. Yang lain mungkin sambil cari bahan juga bisa, jadi supaya cepat. Nah, cari bahan, nanti tinggal tulis si Nazmi nanti tinggal ketik aja supaya cepat. Oke, Bapak ke sebelah dulu lah. Oke, Pak. Ornamen itu dilengkapi lagi apa ornamennya? Iya, Pak, guys. Ornamen. Lampunya, lampu. Biasanya ornamen apa? Plafon. Kan selain plafon apa ornamen kan banyak lah. Oke. Apa tadi ornamen dinding. Ornamen lantai. Oke, nah lantai. Sekarang dibedakan kantor sama ruang kelas itu apa? Misalnya plafon ruang kelas ornamennya seperti apa gitu maksudnya. Paham lah? Paham. Nah, plafon ruang kantor seperti ini. Gitu. Pilih aja misalnya plafon, lantai, apa lagi? Partisi, dinding, ya dinding atau partisi, apa Tidak lagi? partisi lah ini, guys. Dinding, partisi. Jendela. Nah, bisa. Ada Jendela enggak? nih, ada partisinya. Apa? Ini bukan partisi. Apa nih? Yang ada tulisan-tulisan nih apa? kayak Apa namanya tuh? Pak. Gambar. wet. Backdrop, wallpaper. Iya kah? Lain, Pak. Lain, Pak. Kayaknya ada kayak tulisan. Tiket gitu nah. Ya, apa namanya lah? Terserah lah, figura, apakah terserah. Yang tulisan di dinding itu tulis di digital print. Apa namanya? Kita printing ya, terserah lah. Tulis kah? Kita printing atau wallpaper juga bisa. Bisa. Tapi harus dipisahkan lah, plafon kantor seperti apa, Oke. plafon ruang kelas seperti apa. Nah, itu plafon lo. Tinggi. Nah, Plafon. plafon itu. Itu ruang kantor. Bisa plafon ruang kantor. Tolong jangan ribut lah, Lagi sebelah dulu lah. Iya, Pak. Tinggi, Pak. Apa, berkisah apa? Bapak. Kalau sudah masuk room di depan. Udah kan sampai mana nih? Mandak foto, Pak. Masih, Pak. Oh, foto. Oke. Satu. Elemen Material. Tujuan dari anu nih. pun. Buat nikah mah, Pak. Apa? Sebentar. Tujuan ruangannya nih, nah. Tujuannya tuh lo untuk Tempat belajar kan? menciptakan ruangan yang apa ya, yang nyaman. Ruangan indah dan menarik gitu lah. Dan menarik itulah. Bisa dan menarik. Menarik apa nih? Lah, nanti mungkin 1 menit lagi Bapak masuk ke grup lah. Ini Iya, ya. Pak. Dijadikan satu. Udah selesai. Sebentar lagi lah digabungkan ke satu kelas. Sudah? Sudahlah. Iya. Sebentar, aku ke room 1 dulu. Selesai, saya gabung ke kelas yang teman-teman yang lain. Ini silakan presentasi kelompok siapa dulu. Jadi Hadijah berarti. Hadijah. Tinggi, Pak.
Silakan menyimak kelompok yang lain untuk kalau ada ditanyakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ingin mempresentasikan, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang elemen-elemen material dan ornamen dekorasi interior. Ruang kelas yang Bapak beri tadi berkonsep modern. Elemen dan materialnya ada konstruksi, 1 lantai, beton dilapis keramik, doff. 2 dinding, beton dilapisi cat. 3 plafon, ornamen, motif abstrak. PVC. 4 jendela, sliding, aluminium. 5 pintu, aluminium. Plafon, ornamen, motif tumbuh-tumbuhan. Partisi, lampu sorot, dan guci. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain. Pak, mau bertanya. Silakan bisa. Bagaimana konstruksi plafon di ruang kantor? Silakan dijawab. Ayo, siapa yang jawab? Ini konstruksi plafonnya tuh berbahan PVC. Maksudnya Yang tuh apa? ornamennya dibentuk motif tumbuh-tumbuhan. Ayo, ada lagi Dija? Atau yang lain kalau ada yang bantu kelompoknya? Kalau kandidat ke kelompok selanjutnya aja, presentasi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang elemen-elemen material dan ornamen dekorasi interior. Ini adalah ruang kelas, memiliki elemen material yang tujuannya adalah untuk menciptakan ruangan yang indah dan menarik. Elemen material yang ada di kelas ini adalah lantai keramik putih polos, dinding beton perpaduan warna putih dan biru, plafonnya gipsum, jendela kacanya sliding vertikal ke atas, dan pintu kayu solid. Dan di plafon sehingga ruangan itu terasa mewah dan elegan. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Elemen-elemen material apa saja yang ada pada ruang kantor selain dinding beton sama lantai beton? Belum jawab malah. Iya, silakan. Dan itu ada plafon. Plafon ini terbuat dari gipsum. Terima kasih. Itulah dari kelompok dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kalian udah mempresentasikan dengan baik, walaupun hasil diskusinya saya pikir masih kurang menarik ya, karena masih satu arah. Ke depan nanti Bapak berharap diskusinya lebih menarik. Ya, jadi satu orang berdiskusi, satu orang bertanya, yang lain bisa menjawab, gitu, saling memberi masukan, usulan, segala macam. Diskusi kita ini bahwa ornamen ini suatu yang sifatnya menghias, ya, jadi bukan elemen yang artinya walaupun tanpa ornamen dia bisa menjadi ruangan yang tetap itu tidak mempengaruhi dengan fungsi dari ruangan itu. Apa yang kesimpulan kita pada hari ini? Silahkan. Siapa? Halo. Oke, siapa? Haliza, Pak. Oke, Haliza, silakan. Apa kesimpulannya? Jadi kenapa kesimpulan kita hari ini ialah bahwa setiap elemen material, model perabot, dan aksesoris eksterior di ruang kelas dan kantor itu berbeda. Misalnya kan apa model kursi di kelas itu apa dengan kursi kantor itu pasti beda. Kalau kursi kantor itu pasti menggunakan roda, sedangkan kursi kelas itu tidak. Semuanya itu tergantung dengan fungsinya masing-masing. Terus ada lagi yang lain? Siapa? Oke, siapa? Elvira. Oke, silakan Elvira. Jadi kesimpulan pada pertemuan ini bahwa elemen-elemen dan ornamen dekorasi interior setiap ruangan itu berbeda, tergantung dari keperluan serta kebutuhan dari penggunaannya. Oke, ada lagi yang lain menambahkan? Belum, Pak. Jadi elemen sama ornamen interior tuh bisa menciptakan kenyamanan juga keindahan bagi pengguna ruang tersebut. Kesimpulan kalian saya pikir udah bagus semua. Bapak share aja supaya lebih jelas ya. Jadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian itu sudah tepat ya, sudah benar. Yaitu elemen interior ruang kelas berbeda tergantung dengan fungsinya masing-masing. Kemudian penyusunan elemen material, ornamen dekorasi interior bisa menciptakan kenyamanan bagi pengguna dan ruang tersebut. Kemudian setiap material berbeda tergantung keperluan dan kebutuhan dari pengguna. Paham sampai sini? Paham. Sip. Nah, terakhir sebelum Bapak akhiri,
seperti biasa. Nanti Bapak kasih tes lagi, tes post-tes. Kalian jawab, Bapak beri waktu sekitar 1 sampai 2 menit. Sudah lah? Sudah, Pak. Oke, sekarang kerjakan. Soalnya seperti tadi lah, soalnya sama persis seperti tadi. Terima kasih udah menjawab post-tesnya. Bapak berharap nanti hasilnya lebih baik. Pertemuan selanjutnya adalah kita membahas tentang layout. Ya. Jadi layout ruang. Itu pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang layout ruang. Jadi bagaimana mengkolaborasikannya dengan dekorasi, perabot, furniturnya, dan sebagainya. Untuk tugas, Bapak nanti menyampaikan di grup, tolong dikerjakan. Kemudian terakhir sebelum Bapak tutup, Bapak berharap kalian tetap semangat ya dengan kondisi seperti ini, walaupun kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Ya, apakah ini kita terus daring ya, terus seperti ini kita tidak tahu. Kalian berharapnya mau tatap muka atau daring? Tatap muka. Yalah. Tatap muka. Masa kalau daring kan kawa guring-guring, yalah. Pelajaran ada masuk. Kan yuk Pak sekolah. Awas sudah 2 tahun. Kita mungkin ke depan kita tetap ada tatap muka, ada daring lah. Tetap semangat belajar lah gitu. Walaupun dengan kondisi seperti ini kan tetap semangat. Tetap menjaga apa aja? 3M. 3M lah, tetap tolong itu diperhatikan. Walaupun kalian nanti mungkin kalian nanti ada yang keluar, ada yang jalan-jalan, tetap aja lah. Masker itu wajib ya, segala macam. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan apa yang Bapak sampaikan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.